Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Official Channel. Alhamdulillah juga kali ini kita berjumpa dengan Ananda Arik Abdul Aziz ya namanya. Mahasiswa Universitas Al Azhar, Fakultas Usuluddin. Jurusan apa? Jurusan masih memilih. Masih memilih, jadi belum ya? Belum ada penjurusan ke hadis atau ke belum ya? Belum, ya. masih pemilih. Ini Ananda Arik mau berbagi kepada kita ya, khususnya kepada penonton Official Channel tentang bagaimana kehidupan dia selama di Mesir. Sudah berapa lama kira-kira? Di Mesir kurang lebih 2,5 tahun. Oh, sudah 2,5 tahun. Nah, jadi bagaimana pengalaman menjadi mahasiswa atau pengalaman datang, mungkin ada suka dukanya, ada sulitnya. Jadi yang pertama barangkali pengalaman di kampus dulu. Bagaimana pengalaman di kampus? Pengalaman di kampus. Oke. Jadi pertama-tama ketika kita masuki jenjang perkuliahan di Al Azhar, itu tidak memiliki absen di kampusnya. Untuk di kampusnya. Jadi ketika kita mau masuk itu tidak mengapa. Tapi juga ketika kita tidak mau masuk itu juga tidak mengapa. Oh, kuliah boleh nggak boleh? Iya. Okay. Akan tapi Al Azhar sendiri menciptakan peraturan seperti itu bukan semerta-merta agar mahasiswanya itu ibaratnya sesuka hatinya untuk masuk kapan dia kuliah atau kapan dia tidak kuliah begitu. Akan tapi Al Azhar menciptakan peraturan seperti itu agar mahasiswa-mahasiswa itu lebih ibaratnya ini apa namanya fokus kepada keuangannya, kemudian kepada keilmuannya. Karena sebagaimana kita tahu bahwasannya di Al Azhar sendiri itu tidak semua orang adalah orang yang mampu. Akan tapi ada juga dari kalangan menengah ke bawah atau bahkan kalangan yang ke bawah. Nah, maka dari itu Al Azhar sendiri tidak menginginkan mahasiswanya itu terlalu ditekan. Dalam artian ketika ditekan dalam ilmu, ditekan juga dalam masalah perekonomian. Jadi kalau yang kurang mampu mungkin ada waktu atau peluang untuk berusaha di samping gitu. Betul. Biasanya apa pedagang, apa bekerja atau apa? Jika mahasiswa Indonesia itu ada yang bekerja sebagai pelayan di restoran, kemudian ada juga yang menjadi guru dan lain sebagainya. Kalau kita lihat ada film apa Cinta Bertasbih gitu. Ada katanya yang jual tempe gitu. Betul. Ya. Oh gitu memang ada ya. Memang ada yang bikin tempe, bikin tahu gitu. Jadi umumnya mahasiswa itu biaya sendiri atau beasiswa atau bagaimana umumnya? Secara umum mahasiswa itu biaya sendiri. Nah, ada beberapa pendidikan atau lembaga pendidikan itu yang membuka beasiswa untuk mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Al Azhar gitu. Nah, seperti dari pemerintah gitu. Dari pemerintah kemarin sempat membuka di tahun saya, itu sempat membuka 20 kuota untuk mahasiswa-mahasiswa yang melanjutkan perkuliahannya di Al Azhar gitu. Akan tapi biaya mandiri ini Al Azhar tidak memungut biaya sama sekali. Nah, adapun memungut biaya paling ketika kita mau daftar ulang saja. Ketika kita di semester pertama atau di tingkat 1 gitu. Kemudian naik ke tingkat 2 di setiap 1 tahun sekali itu ada pembayaran gitu. Dan itu jumlahnya kurang lebih tidak banyak seperti itu kira-kira. Al Azhar sendiri apa menyediakan asrama atau kita cari kos sendiri atau bagaimana kehidupan? Mungkin makannya bagaimana selama mahasiswa di Mesir di Kairo ya? Nah, jadi ada beberapa lembaga beasiswa itu yang menyediakan asrama. Seperti di Buus namanya, di mana dulu Ustadz Somad pernah tinggal di situ. Oh, Ustadz Somad pernah di sana di Al Azhar. Jurusan apa dulu? Hadis kalau salah. Jurusan hadis betul. Ya. Nah, kemudian di situ ada tempat tinggalnya dan ada biaya untuk makan gitu. Nah, ada juga lembaga beasiswa ini yang memberikan uang bagi orang-orang yang mau tinggal di luar asrama gitu. Nah, dalam tanda kutip mungkin cari rumah sendiri ya, ngekos dan lain sebagainya. Lantas bagaimana bahasa? Apakah sudah tidak mulai kesulitan ketika ke Mesir, ketika kuliah? Apa sudah klop bahasa? Apa masih harus kursus lagi atau gimana itu? Nah, jadi kebetulan ketika kita berada di Mesir atau ketika khususnya saya
ketika sampai di Mesir itu memang masalah bahasa adalah masalah yang dialami oleh secara umum bagi mahasiswa gitu. Bahkan teman-teman saya itu yang sekiranya sudah jago berbahasa Arab di Indonesia itu mengalami kesulitan ketika sampai di Mesir gitu. Nah, maka dari itu ada markas yang membuka membuka pengajaran. Jadi ada beberapa markas gitu kan. Ada yang bertakhusus atau memiliki kekhususan di bidang hafalan Al-Quran. Ada yang di bidang qiraatul kutub, ada yang di bidang bahasa gitu. Nah, kebetulan markas saya Kawakibul Fusoha itu adalah markas yang mencangkupi 3 tadi. Jadi selain kita berbahasa, kemudian menghafal matan, kemudian menghafal Quran, itu juga kita belajar dalamnya. Kayak gitu. Jadi masalah bahasa itu adalah problematika umum, dan masalah bahasa itu ada perbedaan kalau misalnya di Mesir. Jadi bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya itu berbeda dengan bahasa Arab yang kita pelajari di Indonesia. Beda, gitu. ya. Jadi bagi orang yang sudah lancar pun berbahasa Arab fusha ibaratnya, itu bisa jadi mengalami kesulitan ketika berbicara berbahasa amiyah, yaitu bahasa masyarakat setempat. Gitu. Bahasa lokal kira-kira. Bahasa lokal ya. Dan mungkin yang jadi permasalahan juga adalah tabiat berbicara orang Mesir itu cepat sekali. Gitu. Cepat. Jadi kalau misalnya lola sedikit saja itu agak kadang salah pemahaman. Salah kapsir. Kapsir. Bisa menimbulkan konflik dan sebagainya. Betul. Ya. Kalau masyarakat Mesir sendiri bagaimana dalam penerimaan terhadap mahasiswa asing, jatuhnya mahasiswa asing kalau di sana ya? Bagaimana mereka menerima atau menghadapi mahasiswa asing ini? Untuk masyarakat Mesir sendiri itu sebenarnya berbagai macam gitu ya. Jadi biasanya ada istilah-istilah yang kita pakai, yaitu ada anak-anaknya Fir'aun dan anak-anaknya Nabi Musa begitu kurang lebih. Nah, jujur saja memang di Kairo itu yang lebih banyak saya temui itu memang dari kalangan orang-orang yang mungkin agak kurang suka atau kurang menerima, atau tingkat rasismenya itu tinggi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya memang ada orang-orang baik di sana. Contohnya tetangga-tetangga yang saya tinggal di sekitarnya itu memang orang-orang baik. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya ada juga orang-orang yang bersikap seperti tadi gitu. Nah, jadi tidak hanya di Mesir saja, akan tetapi di berbagai negara saya rasa. Bisa jadi termasuk di Indonesia. Kita tidak menutupi kemungkinan bahwasannya banyak orang baik di Indonesia, akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan banyak orang yang agak menyimpang dari kebiasaan baik orang Indonesia. Dan ada juga perkataan dari senior atau perkataan dari teman-teman yang di Mesir, kalau misalnya kamu ingin cari orang Mesir yang betulan, itu jangan tinggal di Kairo, tapi tinggal di tempat lain. Seperti mana misalnya itu? Di Dimyat atau di Matruh atau di Siwa dan lain sebagainya. Semacam kota-kota kecil gitu. Iya, bahkan itu kayak provinsi lah ibaratnya. Provinsi. Kalau Kairo itu ya kota besar ya. Iya, jadi segala rupa, jenis tapi yang karakter macam-macam ada di sana ya. Iya, jadi apakah ada misalnya mahasiswa asing dari Eropa misalnya yang kuliah di Al-Azhar atau di Amerika gitu, yang katakanlah kulit putih lah gitu. Kulit putih. Untuk mahasiswa kulit putih itu ada. Ada yang sebagiannya itu mengambil jurusan Ulumuddin di bidang agama seperti Syariah Islamiyah atau di Usuluddin sendiri. Ada juga yang mengambil di luar. Maksudnya kuliah umum seperti kedokteran dan lain sebagainya. Akan tapi orang-orang kulit putih ini memang jarang ditemui. Gitu. Kalau menurut saya pribadi seperti gitu. Jadi kira-kira apa pesan Mas Arif untuk mungkin ada mahasiswa, ada penonton profesional yang ingin kuliah di sana, atau mungkin ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sana, apa yang harus yang dipesankan, kira-kira apa yang diperlukan? Pesannya adalah yang pertama, Al-Quran itu diusahakan sudah harus
dihafal mulai dari Indonesia gitu. Ya. Kalau bisa 30 juz gitu. Agar ketika kita belajar nanti di sana itu tidak kesusahan. Karena nanti yang akan dihafalkan di sana itu banyak gitu. Kalau misalnya kita menjadi mahasiswa yang sebenarnya. Akan tapi kalau misalnya cuma sekedar lulus-lulus saja, itu ikut ujian saja, tidak masalah. Nah, akan tapi itu tidak cukup maksudnya untuk ikut ujian saja. Nah, begitu pula dengan matan dasar dari berbagai macam fan ilmu itu. Matan itu apa itu? Matan itu seperti manuskrip zaman dulu. Manuskrip. Iya, jadi ada kaidah-kaidah tertentu yang terhimpun dalam sebuah buku. Nah, contohnya dalam bidang nahwu ada Al-Jurumiyah, ada Qatrun Nada, dan ada Alfiyah Ibnu Malik yang terkenal di kalangan pesantren maupun di kalangan dunia. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk mempersiapkan bahasa. Nah, karena bahasa itu penting di Mesir. Nah, seandainya nanti dari teman-teman sekalian memang sudah ada yang sampai ke Mesir, itu jangan lupa mencari lingkungan yang bagus. Dalam tanda kutip, lingkungan Mesir dan lingkungan Indonesia yang bagus. Jadi memang kita harus pandai-pandai mencari kawan. Jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang yang kebetulan itu malas gitu. Atau misalnya pagi, siang, sore, malamnya digunakan langbaw wala iba gitu, bermain-main dan senda gurau gitu. Nah, maka lingkungan ini sangat penting sekali. Jadi Mas Arik ini sudah semester berapa kira-kira? Semester 2 naik ke 3. 2 naik ke 3, jadi kira-kira tahun kedua naik tahun ketiga, berarti semester 4 naik ke 5. Nah, naik ke 5, masih kurang lebih kalau lancar 2 tahun lagi kira-kira ya, soal lulus nanti ya. Iya, bisa. Nanti gelarnya LC gitu LC, ya, LC. betul. Oh itu nanti kalau mau melanjutkan nanti mendapat kalau master MA itu ya. Oh jadi Mas Arik ini satu fakultas atau satu universitas dengan Ustadz Abdul Somad ya. Betul. Oh mudah-mudahan nanti jadi regenerasi ya, Iya. menggantikan Ustadz Abdul Somad nanti kalau sudah apa namanya ya adalah apa generasi yang berikutnya ya. Ya terima kasih kepada Mas Arik yang mau berbagi tentang bagaimana pengalaman beliau kuliah di Kairo, Mesir ya. Semoga berguna dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.